matahari terbit begitu indahnya. Nah, itu disembah, Saudara. Menyembah bulan, ya bulan juga ada tadi pagi, sempurna ya, bagus sekali ada di sini matahari, sebelah sana bulan. Ya, ada astronot Amerika yang sedang menuju bulan ya, hari ini ya, hari-hari dari 2 hari ini. Itu disembah, Saudaraku. Menyembah bintang-bintang, menyembah binatang-binatang, menyembah gunung-gunung, menyembah sungai, memberikan sesajen-sesajen dengan harapan mereka bisa selamat. Karena secara naluri paling dalam manusia itu membutuhkan keselamatan. Kita perjalanan ingin selamat, kita bekerja ingin selamat. Keselamatan itu menjadi kebutuhan paling mendasar manusia. Nah, tetapi Saudara, keselamatan itu hanya kita peroleh jika kita mengalami pengampunan dari Tuhan. Dan keselamatan dan pengampunan sepenuh itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Apakah ini nggak bisa dipakai? Ya, kalau nggak bisa, ya sudah. Bisa nggak? Yohanes 3 ayat 16, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah jawaban atas kebutuhan dasar manusia, yaitu keselamatan. Karena sejak semula, ya, Tuhan memberikan kehidupan yang kekal. Tetapi karena dosa, dan manusia semua sudah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan bayi yang baru lahir pun sudah hidup dalam dosa. Dosa awal yang dikandung oleh manusia. Akibat dari dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi akibat dosa itu maut, bukan sekedar kematian tubuh ya. Kematian tubuh ini juga akibat dosa. Tetapi yang dimaksud maut di sini adalah penghukuman kekal. Terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itu upah dosa, maut Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan bermain-main dengan dosa, jangan anggap sepele dosa. Dan hukum tentang dosa ini tidak dapat dibatalkan. Karena itu sudah hukum yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Bahwa upah dosa adalah maut. Dan konsekuensi dari dosa harus tetap berjalan. Itu sebabnya dibutuhkan korban penebusan. Karena Tuhan tidak mau manusia yang Dia ciptakan, saya dan saudara ini, binasa. Katakan pada kiri kanan, Tuhan tidak mau kamu binasa. Itu sebabnya Tuhan sendiri datang ke dunia menjadi manusia. Kenapa Dia harus jadi manusia? Kenapa enggak dari sorga aja Dia kirim tenaga tua, dosa dihancurkan. Tanpa Dia harus turun jadi manusia, jadi bayi, lahir, ya jadi anak-anak, remaja. Kenapa Dia harus jadi manusia? Saya sudah jelaskan dalam khotbah-khotbah di minggu-minggu yang lalu. Karena sistem otoritas yang sudah Tuhan buat sejak awal dunia dijadikan, yaitu bahwa apa? Manusia yang dijadikan oleh Tuhan inilah yang berkuasa.
supaya mereka berkuasa. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa. Jadi yang berkuasa di bumi adalah manusia. Siapakah manusia? Manusia itu adalah makhluk roh yang diberikan tubuh fisik. Malaikat itu makhluk roh, tapi tidak diberikan tubuh fisik. Walaupun dia bisa menampakkan diri secara kasat mata, tetapi secara hakikat dia tidak punya tubuh fisik. Setan itu malaikat yang jatuh dan dia juga sama, tidak punya tubuh fisik. Sehingga mereka adalah ilegal kalau berkuasa di bumi. Karena yang legal, yang sah, yang punya otoritas untuk berkuasa di bumi adalah manusia. Siapakah manusia? Makhluk roh yang diciptakan Tuhan yang diberikan tubuh fisik. Itu sebabnya Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar sistem otoritas yang sudah dia buat sendiri. Dia nggak akan datang ke dunia dalam bentuk roh, dalam bentuk aslinya. Karena itu akan melanggar sistem yang dia buat. Dia bukan Tuhan yang membuat aturan dan melanggarnya sendiri. Kalau iblis, dia suka melanggar. Tetapi Tuhan, dia tidak akan menghancurkan hukum, menghancurkan sistem yang sudah dia buat. Itu sebabnya supaya dia bisa berkarya di bumi, supaya dia bisa melakukan sesuatu di bumi, supaya dia bisa melakukan tindakan penebusan di bumi, dia harus datang sebagai manusia. Supaya dia sah menurut hukum kerajaan sorga. Dia harus datang sebagai manusia supaya dia tidak melanggar hukum yang telah dia buat. Itu salah satu alasan mengapa Tuhan datang dalam rupa manusia. Sehingga dia dengan bebas dapat melakukan karya penebusan. Karena dia sah, karena dia sebagai manusia punya darah, punya daging, punya tubuh fisik. Lalu saudara, untuk penebusan, untuk pengampunan dosa, maka dibutuhkan penumpahan darah. Nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Kita harus ditebus dengan harga yang lunas. Kalau kita menggadaikan emas kita di pegadaian, maka supaya kita bisa memilikinya kembali, supaya emas itu tidak hilang, maka kita harus menebusnya. Menebusnya dengan apa? Apakah dengan daun? Apakah dengan kertas? Apa dengan sampah? Oh, saya punya sampah ini 2 plastik. Bisa nggak tuh tukar untuk nebus emas saya yang ada di pegadaian? Nggak bisa, saudara. Tapi harus ditebus dengan uang, dengan harga yang senilai dengan emas itu. Kita, saya dan saudara, seluruh manusia sudah tergadai oleh karena dosa. Kita di bawah penguasaan dosa, di bawah hukum dosa. Untuk menebus, maka diperlukan harga yang sesuai. Darah dan daging yang berdosa ini, nyawa yang berdosa ini harus ditebus, saudara. Tapi tidak bisa dengan sesuatu yang tidak bernilai. Harus dengan darah yang kudus. Tidak bisa dengan darah yang kotor. Sekalipun kita berkata, aku mau tebus dosaku dengan tumpahkan darahku sendiri. Tetap tidak bisa. Karena darah kita, darah kotor, darah berdosa. Enggak layak untuk menebus keselamatan kita. Itu sebabnya dia harus datang.
tumpahkan darahnya yang kudus yang tak berdosa. Tidak boleh menebus darah yang berdosa dengan darah yang berdosa. Nggak bisa, saudara. Kita mau menebus barang kita di pegadaian, tapi kita utang dengan orang lain untuk menebus, itu namanya gali lubang, tutup lubang. Utang nggak selesai. Tetapi Yesus yang tidak berhutang dosa apapun, datang ke dunia. Darahnya yang suci, yang tidak ada hutang dosa, digunakan untuk membayar, untuk menebus kita, saudara. Sehingga kita dibebaskan dari tuntutan, dari penghukuman dosa. Tuhan tidak bersalah kepada manusia. Manusialah yang bersalah kepada Tuhan. Tuhan yang disakiti. Tapi manusia yang menyakiti, itu keliru ya. Maksudnya manusia. Manusia yang menyakiti. Tuhan yang berkorban. Manusia dibebaskan. Coba kita lihat ini, saudara. Tuhan gak bersalah. Dia ciptakan manusia serupa dengan gambarnya, dengan kemuliaan, diberikan Taman Eden, segala sesuatu disediakan. Dia ciptaan yang termulia, tidak ada kekurangan apapun dalam hidupnya. Tapi malah manusia mengikuti setan. Mengikuti anjuran setan. Yang sama ada di antara kita mengikuti anjuran setan. Tuhan yang disakiti, dia yang dikhianati. Manusia mengkhianati Tuhan. Memberontak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang tidak bersalah, Tuhan yang disakiti, Tuhan yang berkorban. Manusia yang dapat keselamatan, manusia yang dapat kebebasan. Apa artinya ini, saudara? Hukum pengampunan adalah yang disakiti berkorban bagi yang menyakiti. Yang berani katakan amin, katakan amin. Yang nggak berani bilang amin, nggak usah. Yang disakiti berkorban bagi yang menyakiti. Sudah disakiti berkorban pula. Tapi itulah hukum pengampunan. Tuhan yang disakiti. Tuhan yang dikhianati. Dia yang berkorban. Dia yang memberi diri salib. Supaya manusia dilepaskan dari tuntutan hukuman. Tapi itulah hukum kerajaan Allah. Kalau ada orang menyakiti saya disakiti, saya kecewa, saya sedih, saya rasa pahit. Tetapi hukum kerajaan Allah berkata, saya harus berkorban. Berkorban itu apa? Mengampuni. Yesus berkorban untuk apa? Mengampuni kesalahan kita. Saya juga harus berkorban. Untuk apa? Melepaskan pengampunan. Melepaskan dia dari tuntutan-tuntutan saya. Saya harus disalibkan. Saya harus menyangkali diri, saya harus mati. Apa yang mati? Yesus kan mati disalib. Saya juga harus mati. Apa yang mati? Ego saya. Daging saya harus mati. Itu berkorban, saudara. Itu sakit. Itulah nilai yang sedang kita bangun. Love. Rela berkorban, saudara. Dalam rumah tangga, suami istri pasti saling menyakiti. Tidak mungkin dalam rumah tangga tidak saling menyakiti. Itu hanya ada di drakor atau dracin barangkali.
Tapi namanya rumah tangga pasti saling menyakiti, saudaraku. Karena apa? Dunia ini udah berdosa. Dunia ini udah jatuh. Tapi Tuhan mau apa? Berkorban. Berkorban. Ampuni suami. Ampuni istri. Itu namanya rela berkorban. Itu namanya kasih. Saya harus salibkan diri saya. Bukan disalib secara fisik. Tidak, Tuhan nggak mau itu, saudara. Karena Tuhan masih punya kepentingan dengan tubuh kita. Karena dia perlu tubuh kita untuk melaksanakan mandat kerajaan Allah di muka bumi ini. Dia nggak mau kita salib secara fisik seperti orang-orang di Filipina di mana itu ya, pasca dia disalibkan. Enggak. Yang lebih penting daripada itu adalah menyalibkan daging. Keegoan nafsu kita ini, saudara. Yang disakiti berkorban bagi yang menyakiti. Yesus disakiti, dia berkorban untuk melepaskan kita dari tuntutan. Jadi saudara, pemberian terbesar adalah pengampunan. Katakan sama-sama, pemberian terbesar pengampunan. Semua manusia membutuhkan pengampunan. Itu kebutuhan setiap orang, termasuk saya, termasuk saudara, termasuk kita sendiri. Kenapa? Karena kita juga berbuat salah. Tidak ada di antara kita yang tidak berbuat salah. Kalau ada di antara kita yang tidak berbuat salah, mari kita berguru sama dia. Dia menjadi rabi kita yang baru. Ya, menjadi wakilnya Yesus. Karena dia tidak pernah buat salah. Kita semua bikin salah, saudara. Itu sebabnya kita perlu terus saling mengampuni. Saling memberi pemberian terbesar setiap hari. Kita harus punya budaya ini, saudaraku. Budaya memberi. Memberi pemberian yang terbesar. Itu harus jadi budaya. Pemberian terbesar harus menjadi nilai-nilai dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita juga membutuhkan itu. Kita membutuhkan itu dari orang lain, dari pasangan kita, dari anak kita, dari orang tua kita, dari saudara seiman. Pengampunan itu membebaskan orang lain dari tuntutan hukuman kita. Kalau orang menyakiti kita, kita kan menuntut dia ya. Pingin dia ini supaya dihukum, biar dia kapok, biar dia rasa, biar dia mampus, biar dia kayak gitu, saudara. Nah, pengampunan itu membebaskan dia dari tuntutan-tuntutan itu. Enak aja. Kalau saudara kita berkata enak aja, berarti kita tidak hidup di dalam kasih. Memang berat bicara tentang kasih ini ya, saudara. Iblis itu memang menuntut karena dia pendakwa. Kalau di pengadilan itu jaksa. Saya tidak berkata jaksa itu iblis ya. Bukan, ini analogi saja. Ya kan? Di pengadilan iblis menjadi penuntut. Ini dia harus berantakan, ini harus binasa dia ini. Kenapa? Dia nggak mau ngampuni. Karena firman-Mu kan berkata Tuhan. Nah kan jaksa itu kan pakai ayat dan pasal kan. Karena undang-undang berkata apa? Kalau dia tidak mengampuni, Bapa di surga juga nggak mengampuni. Maka aku menuntut dia supaya dia binasa, supaya dia sakit-sakitan, supaya dia ngalami segala malapetaka karena dia tidak mau mengampuni. Iblis pakai undang-undang dan ayat juga, saudara. Kita maunya seperti itu kalau kita ikutin iblis. Tapi Tuhan bilang, ampuni. Artinya mengampuni apa? Mencabut perkara. Sehingga dia dibebaskan dari segala tuntutan. Kalau sudah dicabut perkaranya, sudah mau gimana lagi?
perkara selesai. Enak aja, sekali lagi kalau kita berkata, "Enak aja," berarti kita melawan nilai-nilai aturan hukum kerajaan Allah. Kita harus cabut perkara itu. Lepaskan dia dari tuntutan-tuntutan itu. Iblis pun tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Pengampunan adalah syarat agar kita mengalami kerajaan Allah. Kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapa di sorga tidak akan mengampuni kamu. Bagaimana kita bisa hidup dalam kerajaan Allah kalau Bapa tidak ampuni kita? Jadi syarat untuk kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah, dalam kedaulatan kerajaan Allah, mengalami berkat-berkat kerajaan Allah adalah mengampuni, lepaskan tuntutan itu. Kalau kita mau mengampuni, saudara, percayalah, akan ada kemuliaan yang akan mengikuti kita. Yesus rela berkorban, dia mati di kayu salib mengampuni, dia dimuliakan, saudaraku. Itu janji kebenaran firman buat setiap kita yang mau mentaati firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah ada seseorang yang perlu Anda beri sebuah pemberian terbesar saat ini? Coba renungkan beberapa saat. Siapa orang yang membutuhkan pemberian terbesar dari saudara? Apakah pasangan saudara? Apakah anak? Apakah orang tuamu? Apakah mertua? Menantu? Ipar? Saudara seiman? Bos tempat kerja? Teman kerja? Customer? Atau siapapun saudara? Saingan bisnis? Teman di sekolah? Guru? Siapa yang membutuhkan sebuah pemberian terbesar saat ini? Maukah saudara memberikan pemberian terbesar itu buat dia? Karena saudara dan saya sudah memiliki pemberian terbesar tersebut. Karena Yesus sudah memberikan pemberian terbesar itu buat kita. Itu pengampunan itu. Karena kita sudah punya barang itu, Tuhan mau kita juga bagi-bagi pemberian terbesar itu bagi orang-orang yang membutuhkan itu. Siapa yang membutuhkan pemberian terbesar? Orang-orang yang menyakiti saudara. Jangan denial. Ah enggak, aku enggak kok. Enggak. Jangan, terbuka aja. Oh ya Tuhan, aku lagi jengkel. Aku lagi marah, aku lagi pahit dengan terbuka saja di hadapan Tuhan karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Orang yang tidak mau mengampuni, hidupnya itu terpenjara. Ketika hamba yang berutang 10.000 talenta itu minta pengampunan dari sang raja mengampuni karena dia tidak mampu membayarnya, saudara. Tapi begitu dia keluar dari hadapan sang raja, dia bertemu dengan temannya yang utang 100 dinar. 10.000 talenta itu berapa ya? Saya lupa. 600 miliar kalau nggak salah ya. 600 miliar. Ini konteks hamba ya, budak, bukan konglomerat. Kalau konteksnya konglomerat, dia punya uang 1 triliun untuk bayar. Ini konteksnya adalah hamba, dikatakan di situ hamba, budak. Dia nggak punya duit sebanyak itu. Tapi dia bisa punya utang sebanyak itu, bikin apa aja saya nggak ngerti gitu. Diampuni.
Tapi begitu dia keluar, dia ketemu temannya yang 100 dinar, 100 dinar itu 1 dinar upah kerja sehari, kalau 100 berarti 100 hari kerja, 100 kali 200.000 berapa itu? 100 kali 200.000, 20 juta ya? 20 juta. Bayar! Anda mau masuk penjara kau, masuk penjara kau. Wah, dituntut Saudara, tapi dia punya utang 600 miliar, sudah dihapuskan. Sang raja marah, tangkap orang itu. Algojo tangkap dia, masukin di penjara. Kamu tidak akan keluar dari penjara ini sampai kamu lunasi hutangmu, kata sang raja. Utangnya diperhitungkan kembali. Kamu nggak akan keluar dari penjara sebelum kamu melunaskan hutang. Gimana dia mau melunaskan hutang? Dia kerja aja, bebas di luar, nggak bisa. Mau gaji berapa sebulan untuk lunasin sekian? Ini konteks hamba ya, bukan konteks konglomerat. Apalagi dia di dalam penjara. Bagaimana dia mau cari uang untuk bayar utangnya? Bagaimana bisa lunas? Bagaimana bisa keluar? Tapi sang rajanya kan ngomong, kalau kamu tidak akan keluar sebelum kamu melunaskan hutang. Jadi caranya supaya dia lunas dan dia bisa keluar dari penjara gimana? Sudah diajar oleh sang raja. Kalau kamu mengampuni saudaramu yang bersalah kepadamu, kamu juga akan diampuni. Kalau kamu lepaskan 100 dinar, kamu juga akan dilepaskan dari 10.000 talenta. Jadi supaya bisa lunas hutangnya, biarkan orang itu kamu bebaskan. Jadi kalau kamu mau diampuni, ampuni orang itu. Kamu akan keluar dari penjara. Jadi orang yang tidak mau mengampuni, hidupnya terpenjara, saudara. Pahit. Ada di bawah kutuk. Tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, pengampunan bukan saja melepaskan orang lain dari tuntutan Anda. Tetapi terutama yang dibebaskan adalah Anda sendiri. Dari apa? Dari penjara kepahitan. Dari hukuman Tuhan. Karena kepahitan itu saudara menggerogoti hidup kita. Jadi siapa yang membutuhkan pemberian terbesar Anda hari ini? Mari renungkan 2-3 menit ini. Saya undang pemain musik. Mari saudara, bereskan hati kita tiap hari. Saya praktek ini saudara, tiap hari doa itu bereskan hati. Kita sudah belajar tentang pola doa, tabernakel, 5 langkah doa, semuanya ada pengakuan dosa kan. Di sana kita ngaku dosa tiap hari. Jangan ketika ada benih pahit itu muncul, langsung dibereskan. Saudara. Jangan dibiarin. Jadi dalam doa itu, Tuhan, Allah Roh Kudus, ingatkan aku, adakah aku benci, kesal, kecewa dengan seseorang hari ini atau kemarin gitu ya. Tuhan ingatkan, kamu kemarin kesal sama istrimu kan? Nah itu, gara-gara dia ngomong begitu, kamu kesal. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku kesal, aku jengkel sama istriku. Nggak pahit, saudara, nggak pahit. Kesal aja itu harus dibereskan. Karena kalau kesal-kesal nggak dibereskan, lama-lama jadi pahit. Bereskan, ampuni Tuhan, aku mengasihi istriku bagaimanapun juga dia istriku. Pribadi yang engkau berikan terbaik buat hidupku. Dia juga banyak berbuat baik dengan aku. Aku ampuni Tuhan, aku lepaskan. Bersih lagi hati. Saudara. Tuhan, aku kesal sama customer. Dia customer tuh ngomongnya, harus ngampuni saudara. Bereskan. Jangan biarkan itu mulai melekat sedikit, besoknya melekat lagi dengan mertua, 3 hari kemudian dengan ipar, ya seminggu lagi dengan bos. Waduh, lama-lama makin, wah saudaraku, mengerak dia di sini, di hati kita. Lalu mulai tumbuh sel-sel kanker, menghancurkan hidup kita.
Jadi sulit persoalannya itu, Saudara. Karena itu harus lepaskan pengampunan terus, setiap hari. Makanya doa itu adalah doa harian, bukan doa 2 mingguan kalau perjamuan. Jangan tunggu perjamuan baru ngaku dosa. Paling nggak sempat kita mengaku satu persatu selama 2 minggu itu apa aja. Mana bisa. Akhirnya formalitas doang nih, minta pengampunan saat perjamuan. Hanya ngomong gini, "Tuhan ampuni segala dosaku agar aku layak mengambil perjamuan." Tapi nggak benar-benar disadari dosa apa, itu nggak disadari, Saudara. Tapi kalau tiap hari kita cek list satu-satu. Roh Kudus juga bantu kita untuk ingat satu-satu dosa kita. Ampuni Tuhan. Oh Tuhan, tadi aku ngeliat HP terlihat gambar yang jorok Tuhan, masuk di pikiranku. Ampuni aku Tuhan, kuduskan pikiranku. Tiap hari. Kalau enggak, pelan-pelan, 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 lama-lama terikat, Saudara. Aku jengkel dengan saudara seiman di gereja itu, sama ibu itu, sama bapak itu, sama apa, anak muda itu. Harus segera dibereskan, Saudara. Minta ampunan, lepaskan pengampunan, aku berkati dia. Aku lepaskan pengampunan, aku berkati hidupnya, pekerjaannya Tuhan berkati. Itu namanya berkorban, Saudara. Itu namanya rela berkorban. Siapa yang membutuhkan pemberian terbesar Anda hari ini? Mari tundukkan kepala kita. Datang kepada Tuhan yang sudah memberikan pemberian terbesar bagi kita.